yang terbaik dari setiap kesulitan, dari setiap persoalan. Solusinya adalah ketakwaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Isra, janjinya untuk orang yang senantiasa membangun ketakwaan, meluangkan diri di waktu malam walaupun cuma sekedar 2 rakaat, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini janji Allah. 2 rakaat tahajud di waktu malam, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan kedudukan, Allah akan berikan derajat lebih daripada kebanyakan orang yang hanya sekedar mampu untuk beribadah di waktu siang, tidak mampu melakukan pendekatan kepada Allah di waktunya waktu malam. Di At-Taubat ayatnya ayat 36, ini kaitan dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan masuk di bulan Rajab. Ketika Allah bilang, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Perhatikan At-Taubat ayat 36. Sesungguhnya hitungan tahun di sisi Allah itu 12 bulan. Dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada bulan yang dinamakan bulannya bulan haram. Ahli tafsir sepakat bahwa bulan haram itu isinya ada 4. Mana yang pertama, Pak? Yang pertama, Pak, 12 bulan yang masuk dalam kategori bulan haram, bulannya bulan mulia, bulannya yang dihormati, itu ada 4. Minha arba'atun hurum. Allah yang bilang. Mana yang pertama? Kata ahli tafsir ini, pertama adalah Dzulqa'dah, nomor kedua Dzulhijjah, nomor ketiga Muharram, dan yang nomor keempat apa? Rajab. Rajab ini masuk pada bulannya bulan haram. Tanggal berapa sekarang? Rajab tanggal berapa? Urusan ngitung tanggal hijriah kayaknya susah ya, Pak. Iya, karena memang tidak sesuai dengan gaji. Iya. Tanggal berapa sekarang? Berapa? Yang jelas ketemu Selasa dengan Selasa aja 8, kemudian tambah lagi apa? Selasa sudah 9, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa sekarang? 14 dong. Dari Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa 9. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti berapa sekarang? Ya sekarang 14. Kalau Sabtu itu ngitung kalender Hijriah sudah berganti, Pak. Sekarang tuh sudah berapa? Sudah 14. Malamnya malam 14. Ada purnama nggak? Harusnya ada purnama. Malamnya malam 14. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tidak bicara bahwasanya saya mengkultuskan bulannya bulan Rajab, tidak.
Saya tidak katakan bahwasannya Rajab itu istimewa melebihi daripada bulan yang lain, tidak. Tetapi mengutip firman Allah, minha arba'atun hurum, sebuah catatan bahwasanya yang namanya Rajab itu masuk dalam kategori bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Bagaimana tidak? Sahabat Nabi sebagian mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Ramadan adalah Sa'ban adalah bulan menyirami tanaman. Ramadan adalah bulan panen dari apa yang sudah kita tanam. Ulangi. Rajab bulan apa? Bulan bercocok tanam. Sa'ban bulan menyirami tanaman. Kemudian Ramadan bulan panen dari apa yang kita tanam. Maksudnya apa? Menyambut bulan suci Ramadan itu tidak cukup hanya sekedar satu hari pawai obor menjelang datang Ramadan. Menyambut Ramadan tidak cukup satu minggu bikin acara targhib Ramadan. Biasanya kan begitu. Pengajian ditutup, kita makan-makan. Menjelang datangnya Ramadan, pengajian ditutup, bikin acara targhib. Jadi kalau kagak ditutup pengajian, ya kagak makan-makan. Ya Pak. Ini kalau pengajian kagak ditutup, insya Allah nggak makan ini. Nggak tahu kapan kita bisa makannya Pak. Ini kan santapannya santapan rohani, jasmaninya kan belum. Dari kemarin air putih terus ini. Ya. Ini nih. Ini targhib Ramadan. Satu minggu bikin acara nyambut datangnya Ramadan, bikin acara besar, itu nggak cukup. Ramadan itu mesti disambut itu 3 bulan sebelumnya Pak. 3 bulan sebelumnya orang harus nyambut datangnya Ramadan, memuliakan Ramadan. Karena bicaranya Ramadan bukan bulan setar. Ramadan bukan mulanya bulan memulai. Tapi kalau memang mau mulai belajar tadarus dari mulai Rajab. Belajar kita terbiasa bangun malam sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai tadarus dari sekarang, sudah mulai bangun malam dari sekarang, sudah mulai disiplin duha dari sekarang, supaya datang Ramadan itu nggak kaget Pak. Ini persiapan nyambut Ramadan tuh harus jauh-jauh hari. Maka lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi menjadikan waktu yang terjadi dinyatakan diberkahi oleh Allah. Kemudian tempat kejadian Isra pun dinyatakan diberkahi oleh Allah. Buka Al-Isra. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram alladzi barokna. Ada nggak kalimat begitu? Alladzi barokna haulahu. Betapa Rajab ini ternyata menjanjikan keberkahan. Wong Allah bukan cuma berfirman di At-Taubah ayatnya ayat 36. Tapi di Al-Isra ayat pertama Allah katakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj alladzi barokna haulahu, diberkahi waktunya, diberkahi tempatnya, dan termasuk mestinya yang namanya waktu kemudian juga tempat mempengaruhi orang menjadi terbawa berkah di dalamnya. Saya tanya sama bapak-bapak, yang namanya waktu disiapkan buat siapa? Waktu disiapkan buat siapa? Buat kita. Tempat disiapkan buat siapa? Buat kita.
waktu dan tepat Allah siapkan untuk kita. Maka ketika waktunya mulia, tempatnya mulia, kenapa manusia tidak terbawa mulia di dalam? Raudhah tempatnya Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma bainal mimbar, antara mimbarnya Nabi dan kemudian kamar tempat tidurnya Nabi adalah apa Pak? Raudhah. Itu taman-taman di antara taman surganya Allah. Tetapi yang namanya raudhah diciptakan untuk siapa? Untuk menjadikan diri kita ikut terbawa berkah di dalamnya. Bukan cuma raudhahnya doang. Makom-makom ijabah ketika orang melakukan haji dan umroh disiapin buat siapa? Disiapin buat manusia. Bolehlah saya katakan kita di sini di Indonesia tidak memiliki waktu, tidak memiliki tempatnya tempat ijabah, tapi kita memiliki saatul ijabah. Bapak mau nyari tempat ijabah di mana di kita? Bapak mau nyari tempatnya tempat ijabah di mana di kita? Hah? Di mana Pak? Di masjid? Belum tentu. Bahwa masjid tempat mulia, ya, tempat ijabah tidak ada di kita. Orang mau kemana? Mau datang kemana? Nggak ada. Tempat ijabah itu disiapkan oleh Allah itu dan Rasulnya hanya di Mekah dan Madinah. Potensi orang diijabah, doa-doa itu tempat yang menjanjikan di sana. Di kita Pak, yang ada itu cuma waktu. Yang ada di kita cuma saatul ijabah. Maka perhatikan firman Allah, alladzi barokna haula. Ketika tempat terbawa berkah Madinah, kemudian kota Mekah, kemudian Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj, alladzi barokna haula, diberkahi, maka waktunya pun ikut terbawa berkah dan mestinya orang yang di dalamnya ikut terbawa berkah pula. Saya sampaikan, kesempatan orang di bulan Rajab ikut terbawa berkah itu jelas firman-Nya. Wong waktu disiapkan untuk kita manusia, tempat disiapkan untuk kita, seharusnya bukan tempatnya yang mulia, bukan waktunya saja yang mulia, tetapi orang yang ada di dalamnya ikut terbawa berkah. Buka pintu keberkahan, buka pintu kemudahan, khususnya di bulan Rajab. Dengan apa Pak? Awali semuanya dengan Isra. Awali semuanya dengan Isra. Bapak tahu? Yang disebut Isra itu bukan cuma Nabi. Nabi itu memiliki teladan. Dan keteladanannya Rasul mesti kita yang ikutin. Kita ini umatnya Nabi itu mesti Isra. Kalau ingin membuka pintunya pintu kemudahan, pintunya pintu keberkahan. Apa coba? Isra itu adalah bagaimana kita membuka perjalanannya, membuka perjalanan akhirat. Kapan? Waktunya malam. Ada seorang nabi yang namanya adalah Israil. Siapa dia Pak? Yang ada malaikat Ijrail, pencabut nyawa. Ini nabi, ada nabi yang namanya Israil. Siapa coba? Nah, haji betul. Nabi yang memiliki gelar namanya adalah Israil. Dialah Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub itu disebutnya Bani Israil. Ya Bani Israil. Siapa dia Israil? Dia adalah Nabi Yakub alaihi salam.
Bangsanya memang bangsa Yahudi, bangsanya bangsa Yahudi, tetapi keturunannya adalah Israel, ya Bani Israel. Sebagian ulama berbeda pendapat dengan makna daripada Israel. Israel itu dari dua kata, Isra dan Il. Isra berarti hamba, Il berarti Tuhan. Berarti Israel siapa berarti? Hamba Tuhan. Tapi sebagian ulama berkata lain. Apa coba? Israel itu berawal dari kata Isra, artinya adalah sosok manusia yang sukses melakukan perjalanan di waktu malam. Siapa? Yakub alaihi salam. Beliau seorang nabi yang yakin ternyata kesuksesan beliau adalah mampu berjalan di waktu malam. Dari mana Bapak tahu bahwa Isra itu artinya perjalanan di waktu malam? Buka ayatnya, ayat 1 surat 17. Subhanalladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya di waktu, yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Berarti arti Isra yang berjalan di waktu malam. Pak, perjalanan di siang hari untuk menuju akhirat itu susah. Sibuk kita dengan kerjaan, sibuk kita dengan bisnis, sibuk kita dengan aktivitas keluarga, sibuk dengan segala macam hal yang memang sulit untuk orang bisa fokus menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat itu mesti dibangun sekarang. Mau kapan lagi kesempatan orang makin berkurang, umur sudah semakin tua, fisik sudah semakin melemah. Masih saja belum mau memulai perjalanan menuju akhirat. Padahal disampaikan sebelumnya, orang yang ingin membuka pintu kemudahan, membuka pintunya, pintu keberkahan, tidak ada jalan lain, maka buka pintu perjalanan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada sebuah syair ataupun sebuah makalah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Kitab Hikam. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Apa yang kau pinta tidak akan tertahan selama engkau memintanya kepada Tuhanmu. Namun apa yang kau pinta tidak mudah dicapai bila kau mengandalkan dirimu. Pak, kalau Bapak menganggap bahwa segala sesuatu kita mampu untuk melakukannya, kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu bisa kita kerjakan sendiri tanpa bantuan Allah, maka semakin sulit orang untuk mencapainya. Tapi coba tolong sertakan Allah dalam setiap urusan kita. Mulailah melibatkan Allah dalam memulai apapun. Kemarin ada orang yang ambil keputusan untuk pensiun dini, pensiunan Telkom. Alhamdulillah dia pensiun dini, bisa bangunnya bangun rumah 2 lantai, bisa belinya beli mobil. Akhirnya dia punya rental mobil 2 Avanza, ditambah kemudian bangunnya bangun rumah 2 lantai, kelar, dan uangnya masih ada nyisa. Kalau tidak salah pensiunannya hampir 900 waktu itu. Akhirnya sisa uang itu dia bilang dipakai untuk bikin apa? Bikin kandang, mau mulai untuk ternak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
setelah jalan, alhamdulillah selang beberapa bulan, akhirnya dia ketipu. Mobil 2 unit Avanza-nya lepas kunci dibawa orang. 2 unit Avanza nggak balik lagi. Tambah kemudian 3 bulan kemudian ternaknya ternak ayam yang memang dia serahkan ke orang lain yang ngurus, habis semua. Apa yang terjadi? 4 bulan kemudian akhirnya dia memutuskan karena memang sudah tidak lagi bisa bekerja, ambil pensiun dini. Terpaksa rumah yang tadinya sudah dibangun terpaksa harus dijual. Akhirnya dia kemudian memutuskan, dari sekarang saya mau apa? Sudah nggak mau mikirin yang lain, mau ibadah aja sholat. Saya bilang, baru sekarang ngomong begitu. Dia minta memohon kepada, ya Allah tolong kembalikan hak saya. Padahal kemarin ketika dia memutuskan untuk ambil pensiun dini, apakah dia libatkan Allah? Tidak. Ketika dia mengambil keputusan untuk punya rental mobil, apakah dia itu minta pertolongan sama Allah, petunjuk sama Allah? Tidak. Ketika dia buka kemudian peternakan, apa dia meminta kepada Allah petunjuk? Tidak. Ketika sudah jatuh bangkrut, baru bilang, ya Allah kemarin kemana saja? Kita itu terlalu sombong karena mengandalkan diri kita, karena mengandalkan kemampuan kita. Seolah-olah yang memiliki kemampuan, yang memiliki pengalaman kita, tidak ada Allahnya. Pak, apapun yang dilakukan tanpa melibatkan Allah, lihat semuanya akan serba sulit. Kita kebayang pensiun tuh saya bisa begini. Pertimbangan siapa? Butuh orang itu untuk bermusyawarah bukan cuma dengan istri, saya bilang. Kita butuh musyawarah itu bukan cuma sekedar dengan orang tua. Pernah saya bilang, harusnya kita bisa bermusyawarah dengan Tuhan, Pak. Kapan orang mau musyawarah dengan Tuhan? Bapak pernah bermusyawarah dengan Tuhan? Bermusyawarah dengan Tuhan itu namanya musyawarah robbani. Kalau bermusyawarah dengan istri, musyawarah dengan teman, itu musyawarah insani. Tapi musyawarah dengan Tuhan, apa coba? Namanya adalah istikharah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Rob, apakah jalan yang saya ambil ini benar? Ya Rob, apakah keputusan yang saya ambil ini tepat? Ya Rob, apakah langkah saya ini tidak salah? Segala sesuatu libatkan Allah. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birobbik. Orang yang menyertakan Allah dalam setiap urusannya mesti oleh Allah diberikan mudah jalannya. Tetapi orang yang mengandalkan bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka akan sulit. Gantungkan segala sesuatu itu kepada Allah. Wabil khusus, lakukan mulai dari sekarang perjalanannya spiritual, perjalanannya menuju akhirat. Kapan? Waktunya adalah malam. Berbahagialah kita yang sudah meluangkan waktu barang setengah jam, 1 jam, 2 jam di waktu malam. Berbahagialah kita yang hari ini sudah istiqomah bangun jam 2, sudah istiqomah bangun jam 3, minimal istiqomah bangun setengah 4 saja. Berbahagialah kita yang sudah mampu istiqomah ngambil kesempatan di waktu malam, walaupun cuma setengah jam, Pak. Kenapa sebabnya? Bahwa waktu malam adalah sarana yang tepat untuk orang melakukan perjalanan menuju akhirat. Makanya disebutnya adalah Isra. Bapak kira-kira mi'rajnya kapan? Urusan mi'rajnya nanti belakangan deh.
Urusan mi'rajnya sekalipun tidak di bulannya bulan Rajab, mungkin nanti masuk Sa'ban bisa mi'raj. Andaikan Sa'ban nggak bisa mi'raj, mudah-mudahan insya Allah masuk di Ramadan kita bisa mi'raj, naik, meningkat keimanan kita kepada Allah. Tapi yang terpenting buat kita adalah mulai saja dulu perjalanannya di waktu malam. Mulai saja dulu perjalanan akhirat. Coba bayangkan kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah di waktu malam, Pak. Pak, yang namanya malam itu tidak mesti kita habiskan semua untuk sholat, untuk ibadah. Yang terpenting setengah jam juga berkualitas. Perjalanan di waktu malam tidak mesti begadang sepanjang malam. Wong Bung Haji Roma Irama juga bilang, begadang jangan begadang. Gak perlu begadang, Pak. Cukup setengah jam perjalanan kita di waktu malam. Cari buka keberkahan hidup, cari kemudahan, cari kesuksesan dengan berbisnis dengan Allah. Janji Allah begitu banyak. Betapa asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang menginginkan pangkat jabatan yang mulia bukan cuma di hadapan manusia, di hadapan Allah. Allah berikan pangkat jabatan yang mulia. Tidakkah kemudian setiap persoalan ditolong oleh Allah mudah? Yaj'allahu makhraja. Betapa janji Allah kemudian Allah kuatkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya ternyata dari arah yang tidak diduga-duga. Mungkin ikhtiarnya ke timur tapi rizkinya ada di barat. Mungkin ikhtiarnya ke utara tapi rizkinya ada di selatan. Kenapa? Orang-orang yang senantiasa membangun kedekatan dengan Allah lewat perjalanan menuju akhirat alias perjalanan di waktu malam, Isra namanya, lihat oleh Allah akan diangkat kemuliaan. Silahkan Bapak cari referensi, silahkan Bapak coba cari keterangan yang mengatakan bahwa setiap para nabi dan rasul, kemudian para kekasih-kekasih Allah, wali-walinya, orang-orang soleh, mereka diangkat derajatnya oleh Allah bukan di waktunya, di waktu siang. Pernah nggak cerita seorang Bal'am bin Ba'urah yang memang hidup di zamannya zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang ulama daripada Bani Israel yang kemudian dia didatangi seorang raja yang dengki sama Fir'aun, kemudian dia diminta untuk mendoakan Musa celaka. Diminta untuk mendoakan Musa celaka. Seorang Bal'am dia tahu bahwa dirinya itu levelnya cuma hamba Tuhan, sedangkan Musa itu adalah nabinya Nabi Allah. Lebih mulia mana pangkatnya, Pak? Ya lebih mulia nabinya Allah daripada dia, sekalipun dia adalah orang yang dekat dengan Allah, walinya Allah. Dia tahu kapasitas dirinya siapa, tetap lebih mulia Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak mau ketika dibujuk dihadiahkan dengan harta yang banyak, satu peti uang yang disiapkan untuk Bal'am, dia menolak, saya tidak mau. Apa yang terjadi? Istrinya memberikan apa? Istrinya memberikan kemudian masukan kepada Bal'am dengan masukan yang buruk. Ambil sajalah, kapan lagi kita punya harta yang banyak? Ini cuma doain doang, Pak. Doain doang Musa celaka, selesai sudah. Gampang kan, Pak? Ngedoain orang lain celaka. Makanya mohon maaf bener ya. Mohon maaf ini saya ngomong begini nih. Selama di hati kita ada kedengkian dengan orang lain, hidup itu tidak akan pernah bahagia, hidup itu tidak akan pernah sukses. Selama masih ada kemudian di hati kita kedengkian sama orang. Makanya kalau kita ingin tahu betapa yang diajarkan oleh Nabi, kalau pengen mau kaya, kalau pengen mau sukses, kalau pengen mau berhasil, nggak ada lain. Doakan orang lain sukses, doakan orang lain berhasil, doakan orang lain maju. Insya Allah yang maju siapa?
Yang maju kita, yang sukses kita, yang berhasil kita. Asal syaratnya doain orang lain. Kok jadi begitu? Bukan kita langsung, ya Allah berikan kesuksesan, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan jalan. Bukan kita, tetapi ya Allah berikan sipulan kesempatan, berikan kemudahan ke sipulan. Ya Allah lancarkan sipulan. Ngedoain orang lain, buahnya adalah balik ke kita. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan kebencian, kedengkian kepada orang lain. Insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terbujuk rayu istrinya, kemudian dia mendoakan siapa? Dia mendoakan Musa untuk celaka. Mendoakan Musa untuk celaka. Seorang ulama, seorang wali Allah, kelasnya nggak seberapa dibandingkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Tengah malam saat dia berdoa untuk kecelakaan Musa, ternyata Allah izinkan malam itu dia mati mengenaskan. Lidahnya diambil oleh Allah, ditarik menjulur ke depan, keluar lidahnya, maka kemudian dia meninggal dunia. Lantas pangkat kewaliannya dipindahkan oleh Allah pada malam itu kepada siapapun orang yang terjaga waktu itu. Ternyata yang terjaga waktu itu tengah malam tidak ada kecuali si Kitmir. Tahu si Kitmir, Pak? Siapa dia? Kecuali si Kitmir. Kitmir itu adalah nama anjing Ashabul Kahfi yang menuntun 7 orang pemuda, 6 orang pemuda, 5 orang pemuda menurut sebagian pendapat menuntun dia bersembunyi di dalam goa. Namanya apa? Goanya Al-Kahfi, Goa Kahfi. Itu pangkat kewalian. Dipindahin kemana, Pak? Dipindahin ke anjing. Kenapa? Karena terjaga di waktu malam. Ngejar kemuliaan di sisi Allah itu nggak ada lain waktunya, malam. Orang mau siang habis-habisan ibadah, habis-habisan dia kemudian mendekat kepada Allah, tidaklah seberapa dibandingkan mereka yang mendekat kepada Allah di waktu malam. Pangkat kenabian, pangkat kewalian semuanya didapatkan oleh mereka para kekasih-kekasih Allah, semuanya adalah di waktu malam. Bahkan Lailatul Qadar datangnya di waktu malam. Kemudian Isra Mi'raj datangnya di waktu malam. Kejadian apapun semua berlaku di waktu malam. Makanya Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Belajarlah untuk bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Syekh Imam Nawawi beliau katakan tafakur itu ada ternyata beberapa jalan. Satu, tafakur itu fi ala ilah, tentang nikmat-nikmat Allah. Nomor kedua, bertafakur itu fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Nomor ketiga, fi wa'dillah, tentang janji Allah. Nomor keempat, fi wa'idillah, tentang ancaman Allah. Dan terakhir, kelima, sarana bertafakur itu fi taksiri nafsi, tentang kecerobohan diri kita, tentang kekurangan kita. Ma'a ihsanillah ilai, sementara Allah tetap masih berbuat baik kepada kita. Allah masih kasih kita rizki, Allah kasih kita peluang, Allah tetap kasih kepada kita jalan. Padahal ibadah belum maksimal, padahal pendekatan kepadanya masih kurang. Umur boleh dikatakan tua, umur boleh dikatakan sudah udzur, tetapi urusannya urusan akhirat.
belum begitu maksimal. Sekali lagi, alladzi barokna haula. Andaikan Rajab oleh Allah dikatakan bulannya bulan mulia, saya sampaikan yang harus mulia itu manusianya. Andaikan Rajab adalah bulannya bulan berkah, yang seharusnya terbawa berkah siapanya Pak? Manusianya. Bukan bulannya yang berkah, bukan bulannya yang mulia, tapi seharusnya manusianya yang terbawa mulia, yang terbawa berkah di dalamnya. Kenapa? Karena manusialah yang sebetulnya memiliki peranan. Maka kesempatan kita untuk menjadi orang-orang min ahlil khair, kita disuruh untuk setar dari mulai Rajab nih sekarang. Sebab ternyata orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang min ahlil khair, tanda-tandanya di dalam hadis itu banyak. Mana di antaranya? Idza aradallahu bi abdihi khaira ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang menjadi orang baik, maka kata Nabi ista'malahu. Apa ista'malahu? Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk condong ke akhirat sebelum datang ajalnya. Kemarin Pak, kita lihat boro-boro mau ke masjid, boro-boro mau sholat berjamaah, boro-boro mau hadir di majelis taklim. 2 minggu kemarin sebelum dia kemudian datang ajalnya, sebelum dia wafat, kelihatan ke masjid rajin, kemudian hadir di majelis taklim juga rajin. Itu 2 minggu sebelumnya. Padahal sebelumnya nggak pernah kenal masjid, sebelumnya nggak pernah kenal majelis taklim. Dilalahnya sebelum ajalnya datang rajin ke masjid, rajin taklim. Padahal baru 2 minggu. Ista'malahu. Allah menghendaki dirinya menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang baik. Lewat tadi dia diberikan kemampuan beramal sebelum datang ajalnya. Sebelum datang ajal kita, harusnya kita ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Harusnya kita orang-orang yang senantiasa fokus untuk urusannya, urusan akhirat. Ista'malahu. Satu tuh tandanya orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya kemudian diberikan kesempatan beramal sebelum datang ajalnya. Nomor kedua, apa coba? Idza aradallahu bi abdihi khaira ajalahul uqubah fid dunya. Kalau orang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah kemudian segerakan sanksi kesalahannya di dunia. Padahal mohon maaf, cuma teriak-teriak doang sama orang tua, ditegur sama Allah, celaka dia. Maka itu teguran langsung. Padahal dosanya nggak seberapa, cuma ngomel-ngomel mau berangkat kerja, ngomel sama istri, ngomel sama anak, disenggol orang mobilnya Pak. Tuh lihat, ajalahul uqubah. Allah segerakan sanksinya ketika di dunia, nggak ditangguhkan di akhirat. 2 tuh, kalau orang merasa kok kemudian saya salah begini tiba-tiba Allah kasih hukuman ke saya, karena memang itu bentuk Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Nomor ketiga, siapa lagi? Mayuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, dia dijadikan oleh Allah ahli agama, mengerti ilmu agama, paham dan mau belajar ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Yakin kita yang hadir di sini orang-orang yang dikehendaki menjadi ahlil khair Pak. Kita menjadi orang-orang yang baik karena buktinya yufaqihu fiddin. Allah ringankan kaki kita untuk bisa duduk di majelis taklim. Itu tanda yang nomor kedua, orang yang dikehendaki menjadi orang baik. Tanda yang nomor keempat, orang yang dikehendaki menjadi orang baik adalah mayuridillah
bihi khairon yusib minhu. Orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, hidupnya selalu diberikan ujian. Ujian datang pertama lewat istrinya, ujian datang kedua lewat anaknya, ujian datang kedua kemudian ketiga lewat orang tuanya. Diuji oleh Allah. Yakinkan kita sedang diuji oleh Allah, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Dan yang terakhir di dalam beberapa hadis, bahwa orang yang dikehendaki menjadi orang baik, tanda yang nomor kelimanya adalah diberikan kesabaran di dalam dirinya. Kalau orang hidupnya diberikan kesabaran di dalam hatinya, maka insya Allah dia adalah orang yang dikehendaki min ahlil khair. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi menyambut Ramadan tidak cukup hanya cuma sekedar seremoni, yaitu 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, tetapi jauh-jauh hari kita siapkan kedatangan Ramadan. Bahkan di masjid-masjid juga termasuk Asipa udah minta jadwalnya nanti, padahal masih jauh ya Pak, masih jauh Ramadannya udah minta jadwal dari sekarang. Artinya ketika jadwal itu sudah disiapkan dari sekarang, kenapa kita tidak memprogram diri kita, menjadwalkan agenda kegiatan kita khususnya di waktu malam untuk melakukan perjalanan menuju akhirat. Jadi intinya tidak ada perjalanan yang terindah menuju akhirat kecuali di waktu malam. Temukan keberkahannya, temukan kemudahan demi kemudahan ketika kita sudah bisa berpeluang menjadikan malam sebagai jalan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup saja taklim kita dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.